Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga baik-baik selalu dan tetap semangat. Hari ini kita belajar tematik. Tematik menarik dan asik. Sebelum belajar, kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Sekarang kita belajar pembelajaran 3. Ayo mengamati. Coba perhatikan gambarnya di sini. Ini juga kebun binatang ya. Ada pemberitahuan buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian satunya juga ada dilarang memberi makanan sembarangan ya. Jadi tidak boleh memberi makanan sembarangan ya. Diberi pemberitahuan seperti itu supaya kita membuang sampah di tempatnya dan tidak memberi makanan sembarangan. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Ayo berlatih. Perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika iya, coba sebutkan. Jadi tadi sudah ada tulisannya ya, pemberitahuan ya. Jadi tadi pengunjung disuruh membuang sampah ya di tempatnya, dan juga tidak boleh memberi makanan pada hewan ya sembarangan tadi ya. Jika kamu melihat tulisan tersebut yang akan kamu lakukan adalah ya, jadi kalau kalian melihat pemberitahuan seperti itu ya, jadi pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan sembarangan ya. Jadi kita harus patuhi tidak memberi makan pada hewan secara tidak ya. Jadi tidak diperkenankan memberi makanan ya. Jadi ini sama sekali tidak boleh memberi makanan ya. Jadi kita harus patuhi tidak memberi makanan ya. Mungkin takutnya bisa mati hewannya. Petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu katakan mendekati kandang hewan, yang akan kamu katakan adalah ya, jadi kalau dilarang ya kita, baik Pak, saya tidak mendekati kandang hewan, gitu ya. Jadi jawabmu atau tanggapanmu atau yang kamu katakan ya. Kita lanjutkan, ayo bermain peran. Perhatikan teks percakapan berikut ini. Perankan sesuai teks bersama teman-temanmu. Hai Siti, kamu sedang apa? Itu kata Udin. Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku, jawab Siti. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Tanya Udin lagi. Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci, kata petugas kebun binatang. Tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan, jawab Siti. Oh begitu, apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci? Tanya Udin lagi ya. Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin, itu jawab Siti. Wah, kamu hebat Siti, kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti, itu kata Udin. Sama-sama Udin, itu jawab Siti.
Ayo berlatih. Perhatikan kembali teks percakapan tersebut. Tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan Siti. Aturan merawat kelinci ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini cara merawat kelinci ya. Nah, ini bisa kita tulis, kalian juga bisa tuliskan ya. Jadi kita kalau mempunyai kelinci harus kita rawat dengan memberi makan sesuai makanannya ya, sesuai makanan kelinci ya, mungkin wortel ya, atau sayuran. Terus membersihkan juga tubuh dan kandangnya ya. Presentasikan cara merawat kelinci sesuai bahasamu. Sampaikan di depan teman-temanmu. Jadi tadi cara merawat kelinci tadi kalian presentasikan ya di depan teman-temanmu. Ayo berlatih. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Oke, coba perhatikan ya, itu ada papan ya. Nah, tuh papan ada tulisannya lokasi ya itu. Nah, ada 50 meter itu ke zebra ya. Itu ya. 20 meter ya arahnya ya ke kanan ya. Ada gajah ya. Unta ya, singa. Nah, itu papan pemberitahuan ya. Cermati gambar berikut ini dengan seksama. Coba kita perhatikan ya, ini ya, ada beruang, harimau, burung ya. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan manakah yang paling banyak? Hewan yang paling banyak adalah burung ya, karena 40 ekor ya. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Perhatikan gambar di bawah. Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Coba perhatikan, itu 35 ekor ulat ya. 35 ekor ulat. Kemudian kupu-kupu ada 15 ekor ya. Ikannya 45 ekor. Ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Hewan yang paling banyak adalah apa? Yang paling banyak tadi ikan ya. Terus hewan yang paling sedikit kupu-kupu. Terus titik-titik tadi ikan lebih banyak dari ulat. Kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Ya, ini kita tulis ikan ya, yang paling banyak. Kemudian yang paling sedikit kupu-kupu. Terus ini kita tulis yang lebih banyak dari ulat ini ya. Kita bisa tuliskan ya, ikan ya. Terus yang bawah yang lebih sedikit dari ulat, ini bisa kita tulis kupu ya, kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah ya, mulai dari yang paling banyak ini dimulai dari ikan ya.
ikan ya, itu mau dimulai dari ikan, kemudian baru ini ulat ya, ulat, terus baru yang terakhir kupu-kupu. Nah, kita lanjutkan. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah ya, kemudian kebalikannya ya, kupu-kupu ya. Nanti baru ditulis ulat ya, terus baru ikan ya, nanti kebalikannya ya. Kita lanjutkan nomor 2. Coba kita perhatikan, itu ada 34 ekor ayam, 50 ekor bebek, 6 ekor jerapah. Ada 34 ekor ayam, 50 ekor bebek, 6 ekor jerapah. Hewan yang paling banyak adalah apa? Ya, bebek ya, yang paling banyak karena 50 dia. Ada 50 ekor, ini adalah bebek yang paling banyak, bebek. Kemudian yang paling sedikit ini ya, ada jerapah ya, jerapah yang paling sedikit karena 6 ekor. Terus yang lebih banyak dari ayam ya, ya lebih banyak dari ayam ini bebek, bebek lebih banyak, bebek lebih banyak dari ayam. Kemudian yang ini yang lebih sedikit dari ayam, jerapah ya, jerapah lebih sedikit dari ayam. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah ya, dari yang paling banyak nih bebek dulu ya, dari yang banyak, kemudian baru ayam ya, ya bisa kita tulis di sini ayam, kemudian baru jerapah yang paling sedikit ya, jerapah yang paling sedikit 6 ekor ya. Kemudian urutan hewan dari yang paling sedikit, ini kebalikannya, jerapah, terus baru ayam ya, terus kemudian yang terakhir bebek ya. Kita lanjutkan nomor 3. Coba perhatikan ya, itu ada 15 ekor monyet, 53 ekor kura-kura, 16 ekor ular. Ada 15 ekor monyet, 53 ekor kura-kura, dan 16 ekor ular. Hewan yang paling banyak adalah, yang paling banyak kura-kura ya. Jadi ini bisa kita lihat 53 ya, yang paling banyak ya. Nah, paling banyak ini ya, coba kita lihat ya. Yang paling banyak itu kura-kura karena 53 ekor ya. Yang paling sedikit ya, yang paling sedikit itu adalah monyet. Terus yang lebih banyak dari ular itu kura-kura ya, kura-kura ya, lebih banyak dari ular. Kemudian lebih sedikit dari ular itu monyet ya. Sekarang urutan hewan dari yang paling banyak, dari yang paling banyak ya, kura-kura, kemudian ular ya, kemudian baru monyet, monyet.
Kita lanjutkan urutan hewan dari yang paling sedikit. Kalikannya ya, monyet dulu, baru ular. Yang paling banyak ini kura-kura. Ya. Nah, coba kita lihat bilangan ya, deretan bilangan itu. Bilangan yang paling banyak adalah, coba ya, bilangan yang paling banyak itu bilangannya 91, itu yang paling banyak ya. Bilangan yang paling sedikit, coba paling sedikit itu ada 64. Urutan bilangan dari yang paling banyak ya, ada 91, terus 88 ya, terus 85 ya. Terus kita lanjutkan urutan bilangan dari yang paling sedikit. Paling sedikit ya, 64 ya. Kemudian 67 ya, 67, kemudian 70 itu yang paling sedikit ya. Kita lanjutkan kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa berjalan-jalan ke kebun binatang atau tempat umum untuk mengamati peraturan yang ada. Jadi melihat peraturan-peraturan yang ada ya. Bisa jalan-jalan nanti kalian semua. Sekarang kita sudah belajar ya. Saatnya kita akhiri pelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi dengan pelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.